pagi kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Sudah makan pagi? Oh belum, nah ditraktir sama Pak Jeffrey ya. Kan awal bulan Pak. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lo yo. Ya, jangan tidur ya. Karena sayang sekali kalau kita melewatkan firman Tuhan. Dan kita mau mendengarkan dan kita mau melakukan firman. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur ya, setiap hari minimal satu WA itu masuk di WA saya, di HP saya, itu selalu ada kesaksian yang luar biasa. Baik itu mujizat kesembuhan, maupun itu mujizat finansial, ataupun mujizat apapun itu. Dan bersyukur hari ini saya mau saksikan dua. Saya sudah siapkan video, sebentar multimedia boleh tolong saya. Jadi di bulan Januari ada seorang ibu namanya Ibu Ratnariati. Nah ini disiapkan kesaksian Ibu Ratnariati. Dan waktu itu dia ikut Yestoya Revival di Malang, secara online tapi kita ngadakannya di Malang. Dan dia menulis, Pak tolong doakan karena ada mium, ya, mium di kandungannya. Waktu itu saya doakan 30 Januari 2024. Lalu Februari dia datang dan didoakan oleh Bapak Gembala. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Mari sama-sama kita lihat videonya. Boleh ditayangkan kesaksian Ibu Ratna Riyati. Ibu Ratna Riyati, shalom, tolong doakan saya yang ada miom di rahim. Dalam nama Yesus, miom itu bisa lenyap dalam nama Yesus. Sebab Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menganggap miom itu. Dan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah ini 30 Januari ya waktu itu tayangannya. Dan ini bisa dilihat doanya di bawah sini. Nah ini WA masuk ya, minggu lalu WA masuk. Ya stop, boleh di pause di sini ya, dikembalikan lagi. Nah ya saya bacakan ya. Sebelumnya saya mengikuti doa revival 30 Januari waktu itu Pastor Yoel yang mendoakan. Dan juga ibadah mujizat 4 Februari Bapak Gembala Pendeta Samuel Sianto yang mendoakan. Pada 19 Februari saya mengalami kesakitan yang luar biasa seperti orang mau melahirkan. Saya pasrah dan hanya mengandalkan Tuhan. Mau ke dokter saya enggak kuat jalan. Puji Tuhan ternyata Tuhan mengadakan mujizat. Tuhan yang mengoperasi miom saya. Akhirnya miom saya keluar sendiri. Pendarahnya mulai berkurang dan berhenti sampai sekarang. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dia dokter segala dokter. Dia tabib segala tabib. Dia sanggup mentahirkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang percaya katakan amin. Saya membaca ini luar biasa Tuhan kita. Padahal dia sudah rencana mau operasi. Ternyata dokter segala dokter yaitu Tuhan Yesus yang mengoperasi Ibu Ratna. Dan kesaksian ini bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara. Harus bersabar, proses. Dia bisa sembuhkan secara langsung, ya. Besok bisa, lusa bisa, minggu depan bisa, bulan depan, tahun depan. Sabar, semua akan indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Di Alkitab dicatat ada yang harus menunggu 12 tahun. Di Alkitab dicatat ada yang harus 38 tahun. Dia seorang yang buta, kalau 12 tahun wanita yang pendarahan. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia bisa menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, ini ada seorang pemuda, namanya Stephen Potalangi. Jadi ini putranya Pak Alfred Potalangi. Waktu itu saya mendapatkan impresi Roh Kudus. Besok kita ada pencurahan Roh Kudus, saudara bisa datang, saudara ngalami lawatan Roh Kudus. Dan waktu itu saya nggak tahu siapa orangnya, tapi Roh Kudus menuntun untuk mendoakan seseorang yang lututnya sakit. Kaki kanannya, pokoknya yang jalan itu nggak nyaman ya. Dan tiba-tiba saya nggak tahu siapa, maju, ternyata itu Stephen. Nah apa yang terjadi? Mari kita lihat videonya di kesaksian Stephen Potalangi. Sama-sama kita saksikan. Saudara tetap berdoa, sebentar saya akan membuka altar. Sebelum altar dibuka, saudara tetap doa. Saya tidak tahu siapa yang hadir sore hari, tapi engkau mengalami sakit di lututmu, engkau berjalan kurang nyaman, engkau berjalan tidak enak, tetapi hari Tuhan mau sembuhkan engkau. Dan kalau ada orangnya nanti kau boleh maju ke depan, saya akan berdoa, Tuhan akan sembuhkan engkau. Engkau akan berjalan dengan nyaman, engkau akan berjalan dengan seperti sedia kala. Saya tidak tahu apa penyebab kaki itu sakit, tetapi yang pasti lututnya nggak nyaman, lututnya nggak enak. Tapi nanti saudara siapapun itu saya nggak tahu siapa Anda, tapi saudara boleh maju ke depan, saya akan berdoa bagi saudara.
Oh rabakaya ralamasyadalama. Tetap berdoa. Masih ada dalam hidupku, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Saya berdoa buat kakinya di posisi depan ya, di altar. Ku percaya. Dan puji Tuhan tadi yang lututnya sakit ini ya, Alvin ya? Alvin siapa? Steven. Gimana, udah enakan ya? Udah enakan, puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yaitu namanya impresi Roh Kudus, saudara. Saya tidak tahu, hanya Roh Kudus sampaikan dan ternyata dari pelayan. Jadi bukan hanya jemaat Tuhan mengalami mujizat, tapi pelayan Tuhan juga mengalami mujizat. Amin. Kita boleh sekali kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. 21 April Bapak Ibu. Tadi langsung maju, saya lihat dan betul ternyata lutut ya. 28 April, boleh maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Steven boleh saksikan apa yang dialami minggu lalu. Ya. Selamat sore Goyer. Iya. Shalom untuk Bapak Ibu Guru dan juga Guru. Bapak Ibu Guru. Rekan-rekan. Yang gembira 8 ya. Jadi tepat minggu lalu di ibadah ke-4 ya Goyer. Iya, mujizat. Jam berapa ini? Jam 3. Jam 3 ya. Waktu itu saya bertugas di multimedia bagian lighting. Ya. Nah, waktu perjalanan itu jujur perjalanan menuju gereja itu kaki saya udah nggak nyaman. Ya. Udah cenut-cenut. Padahal ini luka udah lama, yaitu waktu kelas 3 SMA basket. Ya. Kena cedera lutut ligamen sobek. Otomatis nggak bisa bermain basket lagi dan kemungkinan dokter bilang ini kemungkinan ACL. Mimpi-mimpimu olahraga udah nggak bisa lah. Nah, sekian lama waktu kok makin kesini cenut-cenutnya nggak nyaman, dibuat jalan nggak nyaman. Akhirnya waktu perjalanan ke gereja, waktu nyetir mobil, Tuhan ini kenapa? Kok waktu mau pelayanan ada aja keresahan, kesulitan. Nah, akhirnya waktu mulainya altar call, Goyel ngomong tersebut dan saya merasa ada panggilan. Nggak usah takut. Ini udah jalannya Tuhan. Kamu lakukan apa yang kamu lakukan dan Tuhan akan menyembuhkannya. Nah, akhirnya waktu maju, Koyoel tumpang tangan dan puji Tuhan sekarang lutut dan kaki bisa berjalan dengan normal dan sehat kembali. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, udah enakan ya. Udah gue. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, salaman dulu. Maaf tadi agak panik. Iya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan. Ya, kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara, mereka mengalami. Kalau mereka mengalami, saudara pun bisa mengalami. Yang percaya katakan amin. Sekali kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya bersyukur setiap hari minimal satu. Baik itu sembuh, baik itu masalah finansial, Tuhan sanggup menolong. Dan hari ini menjadi kabar baik bagi kita semua. Kenapa? Karena kenaikan Yesus ke sorga menandakan bahwa setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Setiap orang yang percaya beroleh tempat di sorga. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur ya Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu ajaib. Tadi Steven kakinya cenut-cenut. Di sini mungkin ada yang hatinya cenut-cenut. Ya kalau itu nyari jodoh ya. Cari pasangan ya. Nah saudara, sebelum kita lebih dalam bicara tentang kenaikan, saya mau kasih tahu kondisi dunia pada saat ini. Ada satu teknologi yang namanya AI, tahu? Yaitu Artificial Intelligence, AI tulisannya. Tapi bukan AI susu ya, tapi AI. Nah kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Jo, karena saya bikin lagu dan Pak Jo juga bikin lagu. Tapi itu dari program saudara, jadi diketik liriknya, tiba-tiba jadi lagu. Nah saya setelkan saya bikin 5, tapi saya setelkan 2, yang satu tentang mujizat pasti terjadi, dan yang kedua tentang cinta beda iman. Wah, yang pertama kita coba dengar dulu ya, ini luar biasa loh.
Jadi saya hanya ketik lirik, tapi bisa jadi lagu saudara. Ini karya saya, kita dengarkan ya. Ku percaya dan ku tak ragu, tidak ada yang mustahil. Selama ku berharap di dalam Yesus, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Yesus yang ku percaya, mujizat pasti terjadi. Wow, luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Ini program yang bikin, itu suaranya robot saudara. Saudara, teknologi itu seperti pisau. Saudara bisa pakai itu untuk motong sayur dan buah, tapi saudara juga bisa pakai untuk nusuk orang. Artinya apa? Kita mau pakai teknologi juga untuk memuliakan nama Tuhan, yang percaya katakan amin. Nah itu tadi mujizat pasti terjadi. Sekarang ini buat anak-anak muda, judulnya Cinta Beda Iman. Nanti saya akan bacakan liriknya ya, siap-siap ya. Kita terlalu jauh, mantan kita terlalu tinggi, benih cinta itu bertumbuh, namun harus tertahan. Aku tak sanggup berkhianat, aku mau belajar setia dia. Jangan coba menggodaku, jangan coba menarikku, tak akan berpaling. Ku ingin tetap setia kepada Yesus Tuhanku, imanku tetap teguh. Ku percaya Dia telah menyediakan yang terbaikku. Nah itu saudara, luar biasa ya. Judulnya, saya bacakan liriknya ya, ini cocok buat anak-anak muda ya, kan yang belum menikah ya. Jarak kita terlalu jauh, benteng kita terlalu tinggi, benih cinta, kau satu tunjuk-tunjukan, benih cinta itu bertumbuh, wah, namun harus tertahan. Aku tak sanggup berkhianat, aku mau belajar setia. Ya. Jangan coba menggodaku, jangan coba menarikku, ku tak akan berpaling. Ku ingin tetap setia kepada Yesus Tuhanku. Imanku tetap teguh, ku percaya Dia telah menyediakan yang terbaik bagiku. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah ini cinta beda iman. Nah, kemarin saya ngomong dengan Pak Jo, cinta beda denominasi ya. Yang satu percaya bahasa roh, yang satu enggak percaya bahasa roh. Nanti saya ciptakan lagunya ya. Nah, saudara, ini zaman sekarang saudara. Teknologi canggih. Saudara tahu AI itu saudara di foto, bisa joget-joget. Pernah lihat itu? Kalau saudara main Instagram, main TikTok, loh itu teknologi sekarang. Lah di luar sana, teknologi udah begitu rupanya. Lah kita, debat perkara timun itu sayur apa buah. Nah itu. Kalau buah yang ada bijinya, betul nggak? Lah bengkoang. Jadi masih debat perkara timun buah apa sayur, tomat buah apa sayur, bengkoang buah apa sayur. Gitu. Sedangkan teknologi udah canggih. Nah saudara, teknologi bisa berubah. Dulu kalau saudara zamanin ada namanya apa? Pager atau pager gitu ya, gede banget ya pager. Sekarang handphone, smartphone. Tetapi ada satu pribadi yang tidak berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus.
Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Tidak dimakan oleh zaman, tidak dimakan oleh waktu. Ada satu yang kita unggul dari teknologi luar. Apakah itu? Mereka berlomba-lomba hidup ke bulan. Tinggal di bulan. Tapi kita bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Wah, haleluya saudara ya. Jadi dari bulan ke bulan kita luar biasa bisa hidup ya. Nah saudara, mari kita belajar tentang momentum kejadian di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya. Kalau Pentakosta 50 hari setelah kebangkitannya, 10 hari setelah kenaikannya. Nah saudara, semua itu harus ada saksinya. Di dalam ilmu hukum, saya di Malang, saya khotbah di Persekutuan Mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas negeri di Kota Malang yang cukup besar. Mereka menyatakan bahwa untuk hukum itu sahih, diproses harus ada 2 saksi ya, dan alat bukti, betul? Nah, ketika Tuhan Yesus lahir, ada saksinya, gembala dan orang Majus. Ketika Tuhan Yesus disalib, ada saksinya, yaitu tentara Romawi dan wanita-wanita yang ada, murid-muridnya kan lari semua. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, ada saksinya, yaitu ada wanita-wanita dan ada orang-orang yang melihatnya. Begitu juga ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ada saksinya, murid-murid dan malaikat yang menyaksikan. Nah jadi saudara mesti hati-hati zaman sekarang. Jangan saudara gampang nelan mentah-mentah karena saudara lihat di YouTube, followersnya banyak, viewersnya banyak, terus bilang, oh saya pernah ke sorga, saya pernah ke neraka, harus diuji. Ya, sebab neraka dan sorga itu nanti pada akhir dari akhir zaman saudara. Terus ada yang bilang nanti di neraka kalau orang suka bohong lidahnya ditarik-tarik. Kalau orang suka cabul nanti dibeginikan. Kalau suka mencuri dibeginikan. Loh saudara, nanti di neraka iblis itu juga akan dibakar saudara. Bukan iblis yang membakar, iblis akan dibakar. Matius 25 ayat 41 berkata bahwa neraka api disediakan buat malaikat-malaikat, yaitu iblis dan pengikut-pengikutnya. Pilihannya cuma 2 Bapak Ibu Saudara. Ikut Yesus sorga, enggak ikut Yesus ke tempat yang lain. Nah hari ini kita melihat sama-sama ada 3 hal yang saya mau bagikan secara cepat. Yang pertama, kita lihat di Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-6 sampai ke-11. Kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Jawabannya, karena tugasnya di dunia sudah selesai. Dia hidup di dunia selama 33,5 tahun. Pelayanannya 3,5 tahun, dari umur 30 sampai 33,5 tahun. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8. Nah ini kita perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sebelum lanjut ke ayat 9, saya mau tahan di sini dulu. Dikatakan saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya mau jelaskan, ini penting saudara. Saksi di sini adalah saksi Kristus. Kata saksi itu menggunakan kata martir, ya, yang artinya apa? Ya saksi Kristus. Marturia, martir, martus, ya. Maka saudara pernah dengar kalau orang mati di dalam iman Yesus disebut martir, betul ya? Nah, martir itu artinya saksi Kristus. Nah, sekarang dikatakan Yerusalem. Yerusalem itu apa? Rumah saudara, keluarga saudara. Bagaimana orang bisa melihat Yesus? Ya dimulai dari 1, pribadi saudara. 2, keluarga saudara. Kalau saya ngomong tegas, keras, lantang, daging kalau saya ngomong. Banyak orang ke gereja, banyak orang cuma datang hanya absen, hanya presensi, hanya rutinitas, tapi nggak jadi saksi Kristus. Di rumah maki-maki saudaranya, di rumah meso-mesoi bapak ibunya. Apakah itu saksi Kristus? Bukan. Di tempat kerja makan duit, padahal nasi masih enak, kenapa makan duit? Bagaimana orang bisa melihat? Betul enggak? Ya, kita di sini haleluya tadi
Aku mengasihi engkau Yesus. Saudara nyanyi aja atau saudara betul-betul menghidupi itu? Karena orang yang mengasihi Yesus pasti kelihatan dari hidupnya saudara. Saudara di jalan, diserempet dikit udah, wah kebun binatang yang di Prigen pindah ke Blitar. Gimana orang bisa ngelihat kalau ada Yesus dalam hidup saudara? Ya, ini penting saudara untuk kita sama-sama. Sekarang kita ini Alkitab yang berjalan Bapak Ibu Saudara. Gimana orang bisa lihat Yesus kalau kita gak jadi saksi Kristus, gak jadi saksi Yesus? Ini penting saudara. Suatu kali saya mengantarkan seorang hamba Tuhan yang diundang ke Malang, dia minta makan soto. Nah, di satu tempat soto ini ternyata di perempatan jalannya ada mobil yang mogok saudara. Dan itu mogoknya tepat di lampu, di bangjo itu, lampu hijau. Nggak bisa jalan karena mobilnya kopling. Sehingga solusinya kan harus didorong nanti di starter dia nyala. Betul ya? Yang saya lakukan apa? Nggak basa-basi HP dikeluarkan, di syuting, telah terjadi info di tempat ini. Enggak. Apa yang saya lakukan? Turun saya dorong mobilnya. Mas tak dorong ya mas ya? Oh iya Pak makasih ya. Saya dorong sampai nyala, terus dia tinggal, dia dada, makasih ya mas. Saya bilang sama-sama mas. Nah saudara, enggak usah babi bu bebo, enggak usah banyak teori. Praktek langsung. Orang ngelihat dia ya. Yang lain tuh diem tok, kita langsung bertindak. Langsung bantuin dorong. Nah itu contoh. Mereka enggak perlu tahu kita orang Kristen atau tidak. Tapi mereka lihat ada Yesus dalam hidup kita yang percaya katakan amin. Iya. Saudara kalau marah boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh marah-marah. Tegas boleh. Yang enggak boleh marah-marah. Yesus pun pernah marah. Ketika di bait suci ada jualan-jualan burung, korban semua dijual di situ. Lah Yesus tuh datang untuk jadi anak domba Allah yang disembelih untuk umat manusia. Lah kok jualan? Digebrak meja semua. Dagang di gereja dibalikkan mejanya. Tapi dia marah dengan kebenaran. Nah masalahnya kalau Anda marah, pasti jadi meso enggak? Itu loh problemnya. Saudara-saudara marah itu enggak perlu maki-maki, ngumpat-ngumpat, meso-meso. Saudara naikkan nada saudara, di overtone itu bisa marah. Saya kasih contoh ya, ini misalnya di sini ada Kak Yulinda. Kak Yulinda bagaimana kok bisa salah? Loh, enggak perlu memaki, betul enggak? Yang bikin sakit hati orang kalau kita ngumpat. Oh, ya disensor begitu. Tapi saudara, enggak bisa seperti ini. Enggak mungkin, enggak bisa, jangan seperti ini loh. Nadanya naik tapi enggak ada kata-kata kotor yang keluar. Karena firman Tuhan katakan mulut kita harus dipakai untuk memuji menyembah nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi seberapa banyak saudara baru keluar pintu, lah kok kepleset langsung. Gitu. Saya nggak tahu apa karena kebiasaan atau apa, tapi kalau kaget saya tanya istri saya langsung, Yesus gitu saudara. Karena nama Yesus berkuasa. Dan karena kita selalu menyebutkan nama Yesus. Doa kita sebut Yesus. Mau tidur sebut Yesus. Lah pertanyaan, kalau saudara kaget terus langsung, nah berarti apa yang sering Anda katakan? Ya itu. Anda bisa karena biasa, terbiasa. Betul? Iya. Sebab itu ayo kita rubah mulut kita supaya jangan kita mengeluarkan kata-kata yang kotor. Jangan mengeluarkan kata-kata makian. Jangan mengeluarkan meso-meso. Lah terus apa bedanya dengan dunia? Kalau kita meso, kalau kita wah ngomongnya jorok, saru lah. Apa bedanya? Nah saksi Kristus artinya ya kita jadi teladan. Orang melihat ada Yesus dalam hidup kita. Saudara, saya kasih tahu ya saudara, saya mungkin belum pernah cerita ini. Saya itu latihan Thai boxing Bapak Ibu Saudara. Jadi saya itu bela diri, tapi nggak pakai pegangan ya, karena ada bela diri yang pakai pegangan. Nah itu harus dilepaskan. Tapi saya Thai boxing yang olahraga. Jadi kalau ada orang gaya-gaya, ayo, ini, gak ngerti aku sopo, loh sopo, gitu. Siapa? Gak tahu aku siapa, lah siapa gitu. Gaya ya, saya tahu titik di mana kalau saya mukul. Ya. Nah kemarin sempat ya, ada kejadian, jadi gambarnya seakan-akan saya mukul gitu ya, lah kan fotonya saya kan gitu ya. Saya tahu di mana titik kalau saudara saya antam, geblak saudara, di daerah sini, sekitar bawah. Nah ketika ada orang gaya, opogon gitu, saya nggak mau mukul, kenapa? Ada dua alasan. Satu, karena saya pendeta, yang masuk pendeta tawurannya gak lucu dah. Ya.
Wih itu loh pendeta Yoel yang tawuran dia gak lucu kan. Yang kedua, karena saya tahu titiknya. Kalau saya pukul, geblak jadi masalah buat saya. Iya kalau Isa bangun, lalek bablas. Betul nggak? Nah artinya dengan kedewasaan kalau kita ketemu orang yang opo-opo, ya wis kita nggak usah sok-sok jago. Kita ngalah aja. Atau kalau dia ngantem ya saya lebih baik saya bela diri apa? Perlindungan saya aja. Loh iya saudara. Karena itu bahaya sekali. Wis pokoknya langsung dikit opo. Kasih sekali, saya kasih sekali lah. Wedi, tapi saya nggak mau lakukan itu karena sudah cukup karena saya jadi hamba Tuhan. Lebih baik mengampuni, mengasihi. Jadi saksi Kristus. Yang percaya katakan amin. Lanjut ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, murid, malaikat, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya ini malaikat, ayat yang 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti melihat dia naik ke sorga. Jadi ada saksinya, dia naik ke sorga. Ada malaikat, 2 orang malaikat, dan ada murid-murid. Dan setelah ini besok kita ada 10 hari pencurahan Roh Kudus sampai ke Pentakosta. Di mana ada lidah-lidah api dan berbahasa lidah. Ada berbahasa asing, ada berbahasa lidah. Jadi berbahasa asing itu orang Samaria bisa ngomong bahasa Galilea. Orang Galilea bisa ngomong bahasa dari daerah lain. Luar biasa saudara. Ya puji Tuhan saya belajar dikit-dikit bahasa-bahasa dari negara lain. Saudara tahu apa bahasa bahan masak dari India, ada yang tahu? Kalau bahasa masak India, saya tahu saudara. Ketumbar miri jahe, nah itu saudara ya. Jadi bahasa Indianya bahan masak. Bahasa Jepangnya tidur, ada yang tahu? Wayaituru, nah itu saudara. Jadi wayaituru. Kaisa saya saudara, ya saya bahasa Indonesia, bahasa Jawa sama bahasa Inggris pun ya little ya. Bahasa Mandarin ya nggak bisa, cuman nih wo ini nih ai wo ya, wo ini na itu suara es krim itu saudara ya. Nah, jadi itu bahasa-bahasa yang asing. Nah sekarang tadi yang pertama Tuhan Yesus naik kenapa? Tugasnya sudah selesai di dunia ini. Yang kedua, menyediakan tempat bagi kita di sorga. Yang percaya katakan amin. Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Dikatakan apa? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, yaitu Yesus ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, sekali lagi saya tekankan, perbuatan baik tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Loh, terus buat apa Pak kita buat baik? Ya menunjukkan kalau Yesus hidup dalam diri kita. Kalau saudara berpegang perbuatan baik bisa menyelamatkan, maka saudara jangan berbuat dosa satu pun jangan buat dosa ya. Karena harus sempurna. Jadi sekali lagi saya tekankan, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Lah terus gimana Pak? Ya berbuat baik karena kita percaya Yesus, itu buahnya. Ayatnya boleh dihilangkan, itu buahnya saudara. Saya di Instagram saya, di sosial media, ketika saya jelaskan ini, mulai banyak jawaban-jawaban pertanyaan konyol. Loh kalau gitu saya bunuh aja gak apa-apa Pak, terus saya percaya Yesus. Kalau gitu saya mencuri aja, kalau gitu saya percaya Yesus. Saya kok gak pernah kepikiran ya mencuri, saya gak pernah kepikiran ya membunuh orang gitu loh. Orang kalau baik gak kepikiran buat melakukan itu, betul gak Bapak Ibu Saudara? Iya, nah sekarang orang yang gak percaya Tuhan disebut ateis saja, tahu berbuat baik, apalagi orang yang beriman, orang yang beragama. Nah kata agama itu artinya kan A itu tidak, gama itu artinya kacau. Jadi agama supaya tidak kacau. Nah sekarang kekristenan kalau saya menyebut itu bukan agama tapi gaya hidup saudara. Yesus datang untuk apa? Menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu agama.
tidak boleh ini, tidak boleh itu. Makan binatang ini, tidak boleh, bolehnya makan binatang itu agama. Tapi ketika Yesus datang, maka Yesus mau kita hidup seperti Dia, hidup di dalam Dia, dan Dia hidup di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Jadi sekali lagi, perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa membawa kita ke sorga. Kalau perbuatan baik kita bisa membawa kita ke sorga, percuma Tuhan Yesus datang ke dunia. Ngapain Dia datang ke dunia? Disalib, dipaku, dicambuk. Bahkan dipakaikan mahkota berduri yang sampai kepalanya, mukanya sudah tidak kelihatan lagi seperti manusia. Kenapa Dia lakukan itu? Ya karena manusia harus ditebus dengan manusia. Sebab itu Yesus harus datang berinkarnasi. Tuhan yang menjadi manusia. Ini inti kekristenan. Kalau saudara tahu ini, jagalah hidup saudara. Jangan hidup dalam penyesalan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada kerabat saya meninggal. Kenapa? Kena kanker paru-paru. Kenapa? Karena hobi ngerokok, saudara. Ngerokoknya banyak sekali. Sampai paru-parunya nggak kuat. Mati, saudara. Meninggalkan istri dan anak-anaknya. Jangan menyesal. Saya sering berjumpa dengan anak-anak muda, saya sudah berkata berkali-kali, jaga pacaranmu, jaga kekudusanmu. Gitu. Ya cicuit gitu. Terus datang kembali, Pak Yuel mohon bantu doa, kami jatuh dalam dosa, pacar saya hamil. Nyesel kan? Padahal mimbar sudah menyatakan kebenaran, kekudusan dalam Tuhan Yesus. Kemarin saya mengenal seseorang, saya kalau di mimbar saya selalu sampaikan kebenaran. Kenapa? Saya mengasihi jemaat Tuhan. Jangan sampai nyesel. Saya pernah cerita ya, naik motor pakai helm. Betul? Karena saya pernah jatuh dan posisi saya pakai helm. Saya ngomong di mimbar, pakailah helm, pakailah helm. Walaupun realitanya pasti tetap ada saudara yang naik motor gak pakai helm, betul? Kapan saudara akan pakai helm? Kapan? Nunggu saudara ngalami kecelakaan. Loh, sungguhan saudara, kemarin ada seorang yang saya kenal, saya sudah ngomong pakailah helm, nggak dihiraukan, kecelakaan, borok mukanya saudara. Untung masih hidup. Yang pakai helm, saudaranya yang jadi dua ya, kakak adik. Yang kakak pakai helm, yang adik nggak pakai helm. Kecelakaan saudara, mukanya borok langsung saudara. Terus saya yakin habis ini Masyo, ini dari tempat ini misalnya mau ke angkringan sebelah, pakai helm pasti saudara. Gak usah jauh-jauh ke hari-hari store, pakai helm saudara, padahal cuma ini. Seberapa sering kita nunggu jatuh dulu baru kita sadar, betul nggak? Firman Tuhan itu menyadarkan saudara supaya jangan jatuh. Tetap keputusan di tangan saudara. Saya hamba Tuhan hanya nyampaikan firman dan nyampaikan kebenaran. Saya ngomong lho, wis tak omongi lho, ya wis kok piye. Ya wis kedadian ya itu. Kita tuh sering begitu, padahal firman Tuhan itu loh sudah menyatakan hati-hati. Saudara tahu jurang? Kalau saudara pergi ke Gunung Bromo, ke Trawas, ke Tretes, ada jurang betul? Saudara kira-kira perlu ngincip itu jurang dulu? Atau saudara ngelihat terus saudara akan menghindari itu? Menghindari. Gak ada saudara, oh jurang, saya tak coba, nanti tak kabari orang rumah gitu. Kabarnya bukan dari Anda, dari orang lain, udah gak ada. Itu contoh. Saudara tahu api? Api panas tahu? Saudara perlu tangannya dicoba di api itu enggak? Oh ini baru, ya ini panas. Wis luka bakar kabeh tangannya saudara. Artinya apa? Itulah kebenaran. Kalau saudara sudah tahu bahwa Dia adalah jalan keselamatan, ya wis. Jangan pernah jual Yesus. Jangan pernah berpikir untuk ke arah yang lain. Tanda saya mengasihi, saya sampaikan kebenaran. Loh betul saudara. Hidup paling gak enak itu apa sih? Menyesal. Hidup dalam penyesalan. Saya kasih sebuah cerita saudara. Saya punya seorang teman yang sudah tidak punya ayah. Dan suatu kali, saya singkat cerita, ayahnya sakit saudara. Dia kan karena ayahnya sakit, dia kepikiran ikut jatuh sakit. Singkat cerita,
dia sudah, waduh mau datang itu mau minta maaf lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan saudara tahu dia sudah lari kencang, karena kan beda kamar agak jauh. Dia lari kencang. Saudara tahu kondisi ayahnya sudah terkapar lemas, kaku, jantungnya tidak berdetak. Artinya apa? Dipanggil Tuhan. Dia hanya bisa diam, air mata sudah gak bisa mengalir saudara. Hanya menyesal. Ada satu lagi cerita dari kejadian setelah itu, 3 bulan setelah itu saudara. Saudara tahu kalau saudara naik mobil, kendaraan yang mobil kan ada kursinya saudara. Kursi kan ada kayak sela-selanya, betul? Nah di sela itu saudara, jadi HP-nya teman saya ini hilang saudara 3 bulan. Kalau saudara ingat zaman dulu ada namanya BlackBerry, ingat BlackBerry Messenger, jadul banget itu. Gak tahu anak sekarang ngerti gak itu ya. Nah itu waktu itu BlackBerry Messenger bisa dipakai untuk Apple dan untuk Android. Samsung kalau saudara tahu, Samsung S3 waktu itu. Wah itu jadi dokter Samsung ya karena S3. Nah sekarang kan sudah S berapa, udah S20 ya pokoknya S tungtung lah, S teler lah gitu. Nah ini S3. HP-nya tiba-tiba kan 3 bulan hilang. Tiba-tiba ternyata di mobil adik saya ketika anak ini masuk, nongol. Saudara tahu kalau barang dicepet, tiba-tiba dia tung, tahu saudara? Tiba-tiba HP-nya keluar. Dibuka, dinyalakan, ajaibnya kok baterainya itu masih penuh saudara. Padahal 3 bulan hilang, harusnya kan lowbat, betul ya? Saudara tahu waktu dibuka HP-nya apa? BlackBerry Messenger, ting tong, ting tong, ting tong, ting tong, ping, 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 ping. Saudara tahu isinya apa? Dari papa, tulisannya apa? Ini saya ngomong bahasa Inggris, nanti saya ubah ke bahasa Indonesia ya. Good morning my son, I love you so much, I always pray for you. Artinya apa? Selamat pagi anakku, setiap hari aku mengasihi kamu, mencintai kamu, dan setiap hari aku mendoakan kamu. Anda tahu apa yang terjadi? Hanya diem itu anak, air matanya mengalir dengan deras. Kenapa? Karena tidak pernah dibuka chatnya itu saudara. Hanya yang terjadi apa? Nyesel. Kenapa dari dulu kok nggak pernah dibuka? Hai anak-anak muda, hai Bapak Ibu Saudara, kalau engkau masih punya ayah dan ibu yang hidup, muliakanlah mereka. Jangan waktu tidak adanya baru datang ngasih penghormatan terbaik, sia-sia. Penghormatan itu waktu hidup bukan waktu mati. Itu yang saya lakukan dalam hidup saya ketika nanti orang tua saya waktunya Tuhan panggil. Gak ada penyesalan, kenapa? Karena selama saya hidup, saya sudah memuliakan mereka, saya sudah menyenangkan mereka, saya hidup gak mau aneh-aneh, saya selalu hidup jaga, bukan hanya untuk orang tua tapi juga untuk Tuhan. Karena orang tua adalah wakil Allah. Orang tua, didiklah anak-anakmu untuk mengasihi, menghormati engkau. Jadilah orang tua yang baik. Anak-anak, jadilah anak-anak yang baik. Ada pertanyaan loh, Pak, tapi kalau orang tua saya gak benar gimana Pak? Firman Tuhan ada tulis, kasihlah orang tuamu dengan syarat, gak ada. Taatilah dan hormatilah orang tuamu. Terus gimana Pak? Ya nanti itu pertanggungjawaban orang tua dengan Tuhan. Jadi orang tua kok gak tanggung jawab anaknya. Betul? Iya. Terus kalau orang tua punya anak, mokong, durhaka, kurang ajar, terus gimana? Tetap dikasihi enggak? Apakah firman Tuhan tulis, kasihlah anakmu dengan syarat? Enggak. Tetap kasih anakmu, tetap didik anakmu. Nanti anakmu yang kurang ajar urusannya sama Tuhan. Karena dia gak menghormati orang tuanya. Banyak loh hari ini Bapak Ibu Saudara, orang gak bisa buat anak tapi gak bisa didik anak. Banyak orang bisa punya anak tapi gak bisa mendidik anaknya. Sehingga jadi apa? Jadi gak benar. Anak itu tanggung jawab orang tua, gak bisa dilepaskan. Saya berjumpa dengan orang tua, Pak tolong Pak anak saya dibenarkan. Pak saya bilang Anda yang harus benarkan karena Anda orang tuanya. Saya hanya vitamin. Saya bukan orang tua anak ini. Anda orang tuanya. Ayo saya bantu, tapi Anda yang jadi orang tuanya. Banyak anak-anak jadi korban dari orang tua. Tapi hari ini kita mau belajar, kalau kita tahu Yesus, kita tahu kebenaran, yang percaya katakan amin. Saya percaya firman Tuhan siang hari ini menguatkan saudara dan saya.
Karena kita adalah saksi Kristus. Kalau Anda merokok terus Anda bilang sama Anda, lek merokok gak oleh lo ya, tak tempeleng lo lek merokok. Ya anaknya jawab, lah bapak yang ngerokok, ibu yang ngerokok kok. Lo gimana? Karena anak itu gak ngelihat omongan saudara, anak ngelihat apa? Kelakuan, perbuatan, tindakan. Saudara tahu gak kadang-kadang kenapa anak suka bohong? Karena dari kecil udah diajarin bohong sama orang tuanya. Ditagih utang misalnya, aja ngomong lepas mana rumah. Namanya anak polos, betul ya? Ngomong, barusan mama ngomong. Jangan kasih tahu kalau mama di rumah, lagi pergi gitu. Saking polos sih, dikeplak langsung saudara. Tapi tanpa sadar, orang tua ngajarin bohong anak, betul gak? Contoh lagi, ini namanya teladan contoh yang salah tapi struktural. Saudara naik motor, lampu merah harusnya berhenti enggak? Betul? Tapi saudara gonceng anak saudara naik motor. Wis tahu merah betul ya? Tambah pelan apa tambah kenceng? Tambah kenceng, haleluya. Digias, anak terus ngelihat, oh berarti kalau merah kenceng gitu saudara. Loh, anak saudara tuh ngelihat loh saudara, ini ada anak-anak kecil ngelihat. Terutama orang tua kalau ada beda pendapat, ada lagi geger. Ojo di depan anak. Mereka nanti ngelihat. Suatu kali ada seorang anak telat sekolah. Ya, ditanya sama bu gurunya. Kamu kenapa telat? Iya, Bu. Papa mama saya tengkar soalnya. Loh ya kan kalau tengkar kan bisa berangkat. Ya itu masalahnya. Loh kenapa? Sepatu saya yang dibuat lempar-lemparan. Lah itu. Pantasan gak bisa berangkat sepatunya digawe uncal-uncalan saudara. Lah itu. Ayo jadi keluarga yang dipenuhi dengan kasih Tuhan yang percaya, katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga. Roh Kudus dicurahkan. Jadi Yesus naik ke sorga agar pribadi Allah yaitu Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya. Kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Udah mau selesai Bapak Ibu ya. Yohanes 14 ayat ke-26 sampai 27. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus Kristus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu apa yang semua yang telah dikatakan Yesus kepadamu. Ayat 27 yang terakhir. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, Roh Kudus ada di mana sih? Di mana? Di tubuh kita, di dalam diri kita. Loh, buktinya apa Pak? 1 Korintus berkata apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Allah tinggal di dalam Anda dan saya. Loh tandanya apa Pak? Gampang kok cara ngeceknya. Kalau saudara senang memuji Tuhan, diam-diam, pertolonganmu begitu ajaib. Oh, itu udah positif itu, ada Roh Kudus. Tapi lek diam-diam, iwak peyek sego jagung. Lah ini, roh macan ini. Lah itu saudara. Loh iya. Saya tutup dengan sebuah pernyataan saudara. Kita itu hidup dengan 3 suara saudara. 1 suara Tuhan, suara roh, roh Allah, Roh Kudus. Loh cara taunya gimana Pak? Saudara bisa ngomong dalam hati enggak saudara? Di dalam hati itu bisa kayak ngomong gitu, pernah enggak ngerasakan? Enggak ngomong tapi di hati itu kayak ada suara, betul enggak? Tapi bukan suara yang halo gitu, bukan. Nah di dalam hati kita kalau itu kebaikan, ayo nang gereja lo yo, ayo saling mengasihi lo yo, ayo saling mengampuni. Pernah di hati kita seperti itu? Yaitu suara Roh Kudus, Roh Allah. Tapi kalau di hati kita, wis gak usah nang gereja, wis turu ae, ya. Wis iku lek sing jahat iku gepokon ae. Iku anu ae sikatan ae, jegalan ae. Wis bohong ae. Itu berarti suara setan, suara iblis, roh jahat. Tapi hati kita, suara ketiga itu hati nurani kita. Hati nurani kita itu yang nanti kita mau ikut suara Tuhan, Roh Kudus atau mau ikut suara setan. Pernah enggak di dalam hati kita, enaknya nolong iki apa? Anu yo, iki apa? Pernah enggak? Lah itu suara hati kita. Nah jadi hari ini sekali lagi 3 alasan kenapa Yesus naik ke surga. Yang pertama, karena tugasnya dia sudah selesaikan di dunia. Yang kedua, dia memastikan tempat kita di surga, beroleh kekekalan, hidup kekal. Dan yang ketiga adalah
Roh Kudus, Sang Penolong, dicurah Parakletos, penghibur, dicurahkan, dijanjikan buat saudara dan saya.